konsep promosi di sini ada yang namanya ruang publik atau public ya. Artinya di sini kita melakukan promosi ini di ruang umum ya. Sebagai contoh, kita berpromosi di status Facebook, di mana yang melihat itu bisa siapapun ya. Artinya postingan kita akan muncul di beranda Facebook orang lain ya. Begitu juga ketika kita melakukan iklan ya, beriklan di Facebook Ads. Karena nanti iklan kita juga akan ditampilkan di ruang publik. Atau misalnya di story WA ya, itu juga termasuk ruang publik. Lalu yang kedua, yaitu ruang privasi atau private ya. Ini adalah ruang pribadi atau sesuatu yang langsung mengarah ke satu orang. Sebagai contoh ini adalah inbox mungkin di Facebook ya, atau email. Jadi kita mengirimkan email ya, atau SMS. Termasuk juga di sini adalah chat WA. Nah, ini adalah masuk ke ranah privasi. Jadi di sini kita harus pahami dulu ya, bahwa untuk promosi ini juga ada di dua ruang ini ya. Ruang publik dan ruang privasi. Nah, untuk ruang publik ini biasanya ini tidak mengarah ke satu orang. Artinya kita berbicara secara umum ya. Orang yang melihat iklan kita juga ya melihat seperti halnya kita melihat spanduk gitu loh ya. Jadi tidak merasa bahwa terintimidasi ya. Kemudian ini sifatnya biasanya mencuri perhatian. Makanya kalau kita beriklan di Facebook Ads misalnya atau di status Facebook, bagaimana caranya kita membuat orang itu berhenti scroll ya? Kan biasanya kalau mereka Facebookan itu scrolling. Nah, tugas kita saat promosi tentu menghentikan scroll mereka ya, agar perhatiannya tertuju ke postingan kita. Nah, ini biasanya dilakukan oleh gambar atau banner ya. Bannernya itu dibikin seunik mungkin. Jadi ketika mereka stop ya, stop scrolling, lalu mulai memfokuskan perhatiannya ke postingan kita, akhirnya membaca captionnya ya, membaca teks promosi kita. Jadi ketika kita promosi di ruang publik, biasanya sifatnya itu mencuri perhatian dulu ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, ada sebuah kerumunan misalnya di pasar gitu ya. Kemudian ada banyak lalu lalang orang, ada pembeli, kemudian ada juga penjual yang lain. Nah, kita di situ berjualan. Kita memiliki kios. Nah, kita artinya berada di ruang publik. Setiap orang bisa melihat kios kita, dan tugas kita adalah bagaimana menarik perhatian atau mencuri perhatian. Misalnya kita membuat kios kita terlihat begitu mencolok ya, berbeda dari kios yang ada di sekitar kita. Nah, itu seperti itu ya. Jadi, awal mulanya adalah kita harus mampu mengambil perhatian ini. Kemudian, biasanya juga ini kita gunakan untuk edukasi. Edukasi ini adalah mengubah dari yang tadinya orang belum tahu menjadi tahu. Contoh gini, misalnya saya mau menjual program ya atau pelatihan tentang investasi. Nah, kebanyakan orang itu kan mereka diajarkan ya dari kecil untuk menabung agar memiliki uang yang banyak. Jadi hemat pangkal kaya ya, menabung padahal faktanya dalam ilmu finansial ya, yang membuat seseorang itu tumbuh kekayaannya adalah investasi. Jadi cara seperti itu bisa kita iklankan ya. Jadi iklan seperti itu adalah mengedukasi, yang akhirnya nanti orang mulai tercerahkan dan bisa ke tahap yang selanjutnya ya, yang kita inginkan. Apakah mungkin mereka masuk ke list kita dan sebagainya. Kemudian di sini sifatnya juga menginformasikan. Misalnya ya, mau launching ya, misalnya tanggal sekian produk kita launching. Kita mengiklankan ya di ruang publik ini. Jadi itu memberi informasi. Begitu juga dengan misalnya mau ada promo ya,
promo tanggal 11 bulan 11 misalnya. Jadi promo di tanggal yang cantik misalnya, atau memperingati hari besar tertentu ya. Jadi intinya menginformasikan, memberi informasi. Lalu kita juga bisa beriklan yang sifatnya ini mengarahkan. Mengarahkan. Jadi misalnya itu kita membuat uraian, lalu jika tertarik silakan klik link di bawah ini. Jadi kita mengarahkan orang akan dibawa kemana. Mungkin suruh menghubungi WA kita, atau mungkin suruh inbox ya, dan lain sebagainya. Lalu iklan di ruang publik juga untuk membangun persepsi. Jadi misalnya kita beriklan itu dari berbagai angle ya, tetapi ada benang merah yang sedang kita susun gitu. Kita sedang membangun persepsi, misalnya kita ingin mendapat anggapan publik bahwa produk kita itu paling murah di antara produk-produk serupa ya, pesaing-pesaing kita, misalnya seperti itu. Atau mungkin paling berkualitas, paling alami, paling cocok ya gitu loh. Jadi persepsi apa yang ingin kita bangun, nah ini bisa kita wujudkan dalam iklan ya di ruang publik. Kemudian yang berikutnya adalah menangkap data. Jadi di internet itu segala hal yang dilakukan oleh orang lain itu adalah data, dan itu bisa ditangkap ya, bisa dianalisa. Misalnya untuk platform Facebook ya, Facebook tahu betul bahwa kita itu dalam sehari berapa kali like postingan orang ya, kemudian minat kita itu apa, segala hal terekam. Nah, begitu juga dengan ketika kita beriklan di Facebook Ads ya. Jadi kita bisa tahu berapa orang yang klik linknya, berapa orang yang akhirnya memasukkan data, atau misalnya memasukkan kontak mereka, subscribe, dan lain sebagainya. Jadi iklan di ruang publik ini juga untuk menangkap data. Lalu yang terakhir di sini adalah bisa bersifat mengingatkan. Misalnya kita bikin iklan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk penjualan produk A ya. Jadi ini mengingatkan. Atau kalau di iklan Facebook itu disebut iklan retargeting ya. Kemudian marketing atau promosi di ruang privasi ini biasanya ditujukan kepada orang yang memang jelas antusias dengan produk kita. Jadi sudah jelas minatnya. Kemudian ini menunjukkan keseriusan yang lebih tinggi ya. Misalnya orang yang chat WA, inbox, menanyakan terkait produk ya, itu menunjukkan keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya lihat-lihat aja gitu. Lalu di sini juga biasanya ada personalisasi. Kita menyebut nama, kemudian kita kasih tahu bahwa mereka kemarin tanggal sekian order ya menggunakan alamat email bla 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 ya, email dia. Kemudian nominal yang harus ditransfer sekian dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita membangun hubungan, misalnya kita chat ya. Ketika kita sudah tahu misalnya kota tempat tinggal dia, kita bisa membahasnya di percakapan berikutnya ya. Jadi kita bisa mengingatnya dan lain sebagainya. Jadi semakin personal, orang akan semakin tersentuh ya. Karena tentu saja orang nggak suka ya dilayani oleh robot, oleh sesuatu yang kaku ya. Kemudian ini indikasinya juga terjadi komunikasi dua arah, tanya jawab gitu ya. Orang mengatakan begini-begini, kemudian ada tanggapan. Oleh sebab itu tadi yang saya sebutkan ruang privasi ini, contohnya adalah chat WA ya. Karena ada komunikasi dua arah ini. Lalu juga ini penawarannya fleksibel. Artinya kita sesuaikan dengan masing-masing orang itu, tiap orang. Misalnya contoh realnya ya, ketika saya menjual sebuah produk, sudah jelas ya, misalnya saya menawarkan bonus ini, lalu calon pembeli menghubungi saya via WA dan bertanya tentang produknya ya, setelah jelas, lalu dia
mengatakan bahwa tidak membutuhkan bonus yang 1, 2, 3 misalnya. Tetapi dia menyebutkan yang dia butuhkan bonus ABC. Nah, ketika saya memiliki bonus itu ya terjadilah deal, kesepakatan. Jadi di sini penawarannya itu fleksibel karena kita sudah ngobrol ya, sudah tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi itu contoh ya atau karakteristik indikasi promosi yang dilakukan di ruang private atau privasi ini. Oke, kita akan bahas tentang karakteristik WhatsApp ya. Jadi WhatsApp ini termasuk media ya untuk promosi di ruang private atau ruang privasi. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ini masuknya personal ya. Ini masuknya sesuatu yang pribadi ya. Ada komunikasi dua arah. Jadi ketika kita mengirimkan WA ya, pesan WA ke satu orang, kan itu tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali orang itu memberikan HP-nya ya kepada orang lain, handphonenya. Berbeda dengan kita menulis status di Facebook. Ketika kita setting privasinya public, semua orang, semua teman kita bisa melihatnya. Begitu loh. Kemudian di sini banyak orang yang gagal memanfaatkan WhatsApp ini ya untuk melejitkan penjualannya itu karena salah strategi. Strategi promosinya salah ya. Nah, salah strategi ini karena gagal paham mengenai konsep promosi yang tadi saya sebutkan antara ruang publik dan ruang private atau ruang privasi. Jadi nggak bisa membedakan. Ketika kita sudah paham ya konsepnya bahwa promosi juga ada dua macam seperti itu, maka besar kemungkinan bisa menerapkan strategi yang lebih baik. Oke. Di sini saya akan bahas ya saran alur promosi yang ujungnya menggunakan WhatsApp ya. Jadi di sini kita promosikan produk itu di ruang publik. Tadi seperti yang saya bahas misalnya di status Facebook atau mungkin kita menggunakan Facebook Ads ya. Jadi saat mempromosikan produk itu usahakan di ruang publik dulu. Jangan inbox gitu ya, jangan kirim broadcast WA secara membabi buta gitu. Jadi iklankan di ruang publik, termasuk juga di story WA, itu masuk kategori publik. Kemudian rancang penawaran kita ini ya, agar mereka yang melihat penawaran kita tertarik, itu menghubungi kita dulu via WA. Misalnya ini untuk nego, bonus tambahan ya, atau mungkin untuk tanya harganya, tanya varian produknya ya, tanya stoknya. Kalau Anda perhatikan ya, ada banyak orang yang iklan di Facebook nggak mencantumkan harga, misalnya untuk harga inbox ya gitu. Kalau kebanyakan juga harganya itu WA dulu, atau misalnya itu untuk variannya, ketersediaannya, stoknya tanya dulu gitu. Itu tujuannya agar adanya perpindahan dari ruang publik ke ruang privasi. Jadi ada perpindahan itu sebetulnya adalah tugas dari promosi atau marketing ya, memindahkan orang dari platform tertentu gitu, dari Facebook misalnya pindah ke WA. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, setelah mereka WA kita, chat, tanya-tanya gitu, ini kita lakukan komunikasi secara tepat. Jadi kita membangun kesan yang ingin kita tampilkan ya melalui bahasa yang kita pilih. Misalnya kesan yang ingin kita bangun itu adalah ramah ya, ramah dalam melayani calon pembeli. Yaitu harus kita wujudkan ya melalui bahasa-bahasa yang kita gunakan. Kemudian juga melalui simbol-simbol. Kalau dalam chat WA itu misalnya dengan emoticon ya. Kita kasih emoticon yang ramah, yang menunjukkan keramahan, misalnya tersenyum ya, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi ini harus tepat, sesuai dengan kesan yang ingin kita tampilkan, kita bangun ya. Lalu
Dalam komunikasinya ya, dalam percakapannya itu kita harus punya tujuan. Jangan asal ngobrol gitu ya. Jadi kita harus mengarahkan, punya kendali. Kita harus menggali informasi ya, informasi yang penting untuk kita. Yaitu salah satunya ini terkait apa yang mereka butuhkan ya, apa yang dia butuhkan dan apa yang sebetulnya itu ditakuti atau dihindari gitu. Jadi produk yang kita jual itu kan nggak cocok untuk semua orang gitu ya. Ada yang orang itu butuh fitur 1, 2, 3 gitu. Jadi padahal produk kita memiliki fitur 20 misalnya ya. Artinya ada 17 fitur lain yang dia nggak butuhkan. Jadi kita di sini harus menggali sebetulnya apa yang mereka butuhkan dan kita juga harus tahu sebetulnya apa yang dia hindari. Ketika kita mengetahui dua informasi ini, maka akan lebih mudah ya ketika kita membuat penawaran yang cocok gitu. Di langkah berikutnya ini kita memberikan penawaran yang paling sesuai berdasarkan karakternya tadi, jadi agar lebih mudah terjadi kesepakatan. Jadi setelah kita tahu ya apa yang dibutuhkan, apa yang dihindari, maka membuat penawaran yang sesuai ini mudah gitu. Jadi setelah deal pertama ini terjadi, barulah ya kita bisa melakukan upsell, kemudian cross sell atau downsell ya. Dan banyak lagi ini untuk memaksimalkan penjualan. Ini bisa di waktu yang sama ya, di hari itu juga, di waktu itu juga, atau di waktu yang berbeda. Intinya itu ketika orang asing ya datang chat ke WA kita, usahakan untuk terjadi deal pertama dulu. Setelah itu akan lebih mudah ya. Apalagi kalau memang mereka puas dengan produk yang mereka beli pertama kali ini. Oke, kesimpulannya gini ya. Jadi banyak orang yang gagal memanfaatkan WhatsApp ini untuk marketing karena misalnya dia mengirimkan pesan promosi secara massal ya, broadcast, langsung promosi hard selling ya, melalui chat. Jadi orang sudah hilang minat duluan ya, mereka nggak suka dengan cara seperti itu. Berbeda ketika kita mempromosikan produk tetap di ruang publik, kemudian yang tertarik akan chat ke kita. Nah, barulah orang yang chat itu kita maksimalkan ya. Jadi kita jangan sampai banyak gagalnya gitu, gagal closing ya. Disitulah kita menggunakan berbagai cara agar leads yang datang itu tidak sia-sia ya, tidak terbuang percuma. Jadi seperti itu gambarannya bagaimana memanfaatkan WhatsApp untuk marketing ya. Jadi lebih ke media untuk titik kedua gitu ya. Jadi titik pertamanya misalnya kita di website, dari Facebook Ads kita arahkan ke website ya. Itu kan ruang publik ya. Kemudian ketika melihat website itu tertarik baru masuk ke chat WA. Nah, disitulah peran WA. Jadi lebih ke titik kedua ya. Oke, seperti itu alur promosi yang saya sarankan ya terkait dengan marketing di WhatsApp ini.